Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di Masjid Al-Hikmah. Ada tulisan di situ, jadi saya tengok Sendang Gede dengan keadaan sehat atau sehat sesuai umur atau sehat bisa berfungsi, bisa berjalan, bisa sampai ke masjid, itu sudah termasuk sehat. Kalau di rumah saja itu tidak sehat, karena dipanggil Allah kok tidak mau datang, nah itu tidak sehat. Kalau diundang itu malah suwi le ngangen-ngangen toko jam piro Bu, ki ana 3 gelombang. Gelombang pagi, gelombang siang, gelombang agak siang. Engko nyumbang apa Bu? Wah, pokoke siap. Bareng ana adzan ora siap. Alhamdulillah yang bisa berhasil ke sini termasuk orang-orang yang sehat jasmani dan rohani dan imani. Alhamdulillah. Kita sampaikan sholawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para ahli keluarga dan para sahabatnya. Saya juga senang kalau ada generasi muda yang hadir. Mari kita hitung 1, 2, 3. Ada lagi? Oh, agak muda. Ya ada itu agak muda. Ya 5. Mas, pokoknya ini komplit. Yang tua banyak. Ya. Yang sangat tua ada ya, masya Allah. Jadi kalau ada anak muda di belakang ibu-ibu juga ada yang muda, itu tandanya kita tidak jadi RRC kedua. RRC kedua itu maksudnya RRC yang pertama itu semua yang muda dilarang beribadah. Yang tinggal hanya yang sudah di atas 60, 70 dan seterusnya. Sudah LOYO. Boleh ke masjid. Kalau sudah LOYO boleh ke masjid. Kalau masih muda sana training, bekerja dan sebagainya. Akhirnya Islamnya hilang. Padahal yang menaklukkan Irak itu adalah bangsa Mongol. Bangsa Mongol itu bangsa Cina. Dan sekitar 80 tahun kemudian masuk Islam. Keturunannya yang jadi raja di Irak itu. Jadi saking tekunnya para ulama, para pendai berdakwah kepada raja, akhirnya masuk Islam. Itu keturunannya Genghis Khan. Kalau pernah mendengar ya di SMA apa mana dulu, Genghis Khan itu ingin menguasai dunia. Di satu persatu dikirim pasukan untuk menaklukkan. Yang menang di Irak, di Mesir kalah, ya tidak bisa. Jadi Irak itu dulu Baghdad itu dulu ditaklukkan, ya. Kemudian pemerintahannya ya ganti model. Tapi 80 tahun kemudian
raja masuk Islam. Akhirnya kembali Baghdad menjadi negeri Islam, ya, sampai sekarang. Tapi sudah kadung kitab-kitab yang bagus-bagus dibakar di sungai, dibakar, dicemplungkan abunya ke sungai. Ya, sungainya itu dua warna darah dan warna hitam dari kitab-kitab. Menurut Sohibul Hikayat, yang dibunuh oleh keturunannya Genghis Khan itu ada lebih dari 500 juta orang. Jadi orang dulu memang, bukan orang dulu, orang sepanjang zaman memang seneng kali membunuh, ya. Israel ini sudah membunuh berapa? 80.000, ya. Maunya membunuh aja. Karena sudah dinas, diduga oleh malaikat. Surah Al-Baqarah ayat pinten niku? Wonten sing kelingan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Jadi rahasianya di tangan Allah. Bagaimana manusia yang diturunkan ke muka bumi sebagai khalifah fil ardh. Nah, khalifah fil ardh rupa-rupa. Ana sing seneng ning masjid, ana seneng salat, ana sing seneng sedekah bumi. Teng mriki kita sehat sedekah bumi. Tasih tak kira wis ilang modern. Sing nukulke ditanya sama Allah di surah Al-Waqiah. Kamu yang menumbuhkan apa? Kami yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang kamu tanam itu. Jawabannya pripun? Allah. Lho kok sing disedekahi kok bumi? Bumi tadi udah dijelaskan. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dibuat khalifah untuk menempati bumi. Jadi bumi hanya tempat, tidak perlu disyukuri. Yang disyukuri siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja mbok kandhake lho ya, karo sing sedekah bumi aku diusulke Pak Kamdo, kae Pak Dokter ora usah diundang rene. Nyinggung-nyinggung sedekah bumi. Ya. Baik, mari kita masuk ke materi, yaitu PHBS. Mengapa saya balik ke PHBS? Stroke mengancam manusia, khususnya yang lansia. Banyak lansia sekarang jatuh stroke. Ada yang stroke bisa ngomong, ada yang stroke tidak bisa ngomong. Ciri ini pripun? Angger sing kena tengen biasane tidak bagus ngomongnya sampai tidak bisa ngomong. Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini teman saya ini usia 76. Tiba-tiba stroke. Sehat hari-harinya. Tidak bisa ngomong. Alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa. Terbata-bata, ya. Moga-moga yang di sini dihindarkan dari penyakit stroke. Amin ya rabbal. Termasuk yang di luar juga ya. Masa doa yang di sini pelit banget. Doa untuk warga Sendang Gede semuanya terhindar dari penyakit stroke. Berat stroke itu ya. Jangan sampai stroke. Terus penyakit jantung. Itu lansia-lansia itu. Tiba-tiba nyeri dada, terus ambruk, terus tidak bisa napas. Ada yang bangun kembali, ada yang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka kita kembali ke pola hidup bersih dan sehat. Sebenarnya sudah dari dulu, cuma nggak diberi nama. Rasulullah itu menyuruh kita bersih badannya,
bersih kukunya, bersih rambutnya, bersih rambut-rambut yang lain, kecuali alis, idep itu ya otomatis wudhu bersih ya. Tapi yang lain-lain harus dipanen setiap saat. Yang di mana-mana itu, di ketiak, di mana harus dicukur. Sudah sering cukur, Pak? Nah, mboten cukur gondrong nih. Cukur rutin ya. Itu sunnah Nabi. Nggih. Mari kita lihat. Oh, ini enggak mau. Enggak mau. Oh, sini pakai panah. Oh. Akhlaknya. Jadi akhlaknya ini komplit. Quran ya dilakukan oleh Nabi. Jadi kalau ada di sini ada penghafal Quran, Pak. Yang hafal Quran ada di Telatah Sendang Gede. Ada. Betul apa? Di program, ya. Niku bisa membarokah Allah memberi barokah gara-gara orang yang hafal Al-Quran. Tapi tidak hanya hafal Al-Quran, hafal maknanya, ya melakukan. Ya. Zaman dulu ada di desa saya itu hafal Al-Quran tapi terus lupa. Habis lupa terus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Bisa hilang semua itu hafalannya ya. Nah, makanya ahli menghafal Quran harus murojaah rutin. Minimal kata yang sudah, saya belum. Yang sudah itu minimal 1 pekan sekali, harus wajib. Kalau bisa ya 2 kali. Jadi senengane ibu-ibu yang menghafal Quran, senengane entuk wong sing hafal Quran. Jadi engko saling murojaah, gentenan ya. Karena tidak boleh tidak murojaah bisa hilang. Jadi akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Ini sudah pernah saya sampaikan. Dua nikmat yang menipu manusia itu ada 2 ya, kebanyakan manusia, tapi ada yang tidak. Berarti kebanyakan itu kira-kira berapa? 60%, 70%, 80%, sampai 90%. Sisanya tekun, punya waktu untuk ibadah, punya sehat untuk ibadah dan kegiatan yang bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, dan orang lain. Ini jadi kita tertipu. Nanti kalau sudah sakit jantung itu baru gagas ke belakang. Iya ya, saya ada teman saya yang sakit jantung waktu naik kereta api, Pak. Untung bisa tahan sampai Cepu. Di Cepu turun sendiri. Nggak ngomong karena dia belum tahu kalau sakit jantung. Saya mau ke rumah sakit. Mana rumah sakitnya? Itu naik Gojek. Naik Gojek terus di rumah sakit Muhammadiyah Cepu, PKU. Terus dicek dokternya, wah ini jantung, Pak. Kalau di sini nggak ada alatnya. Nah, maka mudah-mudahan nanti rumah sakit Muhammadiyah lengkap dan lengkit. Jadi bisa apa saja. Terus dirujuk. Lah anehnya dirujuknya kok kon suruh numpak Gojek meneh nek tiba piye. Saya belum ketemu dokternya. Kalau ketemu dokternya tak bimbing karena masih muda. Ini Pak, karena Bapak ini belum tercatat tadi kan langsung masuk terus diperiksa Pak. Belum masuk ke administrasi. Bapak langsung ke rumah sakit pemerintah ya, RSUD. Loh kok diantar? Wajibnya gimana? Rumah sakit itu menyelenggarakan ambulan plus 1 perawat. Walaupun jaraknya deket itu 1 kilo, tapi harus disampaikan dengan kepengawalan. Ya, kalau ada apa di mana di perjalanan harus jangan sampai terjadi. Nah, terus di RSU ada ahli jantung karena hari Minggu kan libur, hari Ahad libur. Ahli jantungnya ditelepon siap,
tapi tidak bisa cepet ini, saya sedang dalam acara di luar kota. Tapi udah instruksi di EKG, di ini. Nah, terus geger kan kawan-kawan. Wah, kekeselan kayak macam-macam komentarnya. Karena tidak punya ilmu. Komentarnya ning WA. Nah, saya nggak komentar, tapi saya telepon, pokoknya tenang Mas. Jangan sampai jenengan grogi, jangan sampai jenengan sedih, jangan sampai jenengan itu patah semangat. Masih bisa telepon saya berarti jenengan masih bagus. Nanti insya Allah dokternya akan menangani. Terus saya telepon lagi, gimana? Dokternya belum datang Pak, saya milih ke Semarang. Baik, saya bantu. Karena masuk Karyadi itu susah Pak. Karyadi itu untuk sak Jawa Tengah nggih. RSUP-nya sedikit, sini, Karyadi, Klaten, terus mana lagi? RSUP itu sedikit. Jadi antrinya Masya Allah. Alhamdulillah ahli jantung yang paling top di Jawa Tengah itu sahabat, ya, teman baik. Saya telepon, waduh saya di Surabaya Pak, baru ngisi pelatihan. Tapi insya Allah Pak saya siapkan tim nanti biar nerima. Kirim aja KTP-nya. Loh delalah Pak, sampai Solo ambulannya mogok Pak, Masya Allah. Ambulan kok iso mogok? Itu kalau saya yang bimbing itu berarti kesalahan fatal dari atas sampai bawah. Dari direktur sampai mana? Sopir itu. Enggak boleh Pak, ambulan mogok enggak boleh. Harus tekjer lanjut gitu ya. Nah, ini pasti ada perawatan yang kurang bagus. Mogoknya lama. Saya ikut deg-degan karena saya waktu itu perjalanan di kereta api. Enggak bisa ngawal langsung. Telepon sana, telepon sini. Alhamdulillah bisa masuk Karyadi, masih sadar. Terus timnya sudah dibentuk oleh teman saya yang di Surabaya itu. Nah, jadi cekat-cekat langsung ditindak. Ternyata ada sumbatan di jantung. Dulu pernah kita bahas ya, penyakit jantung koroner. Ya. Itu jadi dalam pembuluh darah jantungnya ada yang tersumbat. Tersumbatnya itu bukan instan, bukan mangan durian karo sate terus teksek ngono. Itu keliru. Kan kadang-kadang ditanya, "Iku kok ngono kenapa?" Bar tuku sate, bar kuwi mampir mangan durian, sak glondong. Sing disalahke sate karo durian. Pernah dengar ya? Nah, itu bukan. Itu dibangun 20-25 tahun oleh dirinya sendiri. Ya. Nah, maka itu perlu pola hidup bersih dan sehat. Karena ini dinikmati sendiri di masa tua. Baik. Lanjut. Sehat sudah tahu. Mari kita lihat Rasulullah pola hidup bersih sehatnya gimana. Komplit Pak, dirinya sehat. Sholat enggak bersih, bebas dari najis, sah betul? Tidak sah. Sampai kumpul karo bojone dhewe lho Pak. Kok nadus. Coba jenengan gagas. Nate gagas mboten? Kumpul apik-apik karo bojone dhewe. Kok nadus. Ora ming bagian tertentu saja yang dibasuh, tapi kok sampai adus. Apa rahasianya? Belum tahu dibahas ya. Aku ya ora ngerti padha wae. Ya, tapi itu luar biasa. Saya tanya agama lain teman-teman saya, enggak ada Pak, ya bersih-bersih di daerah situ. Malah kadang-kadang yang si celanani langsung mangkat. Masya Allah. Islam ini luar biasa ya. Bersih semua. Hatinya juga harus bersih. Enggak boleh ada rasa permusuhan, enggak boleh ada rasa dengki, enggak boleh ada rasa dendam, enggak boleh ada suka marah, enggak boleh ini itu. Jadi Islam itu membimbing umatnya menjadi sehat. Sehatnya kafah. Karena imannya dan kolbunya ini selalu terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaiannya bersih. Nah, jadi masjid ini Pak harus harum Pak.
Allahu Akbar. Aduh, sebelah terus kliang, Pak. Karena baru diangkat iki telung dina yae urung dikumbah. Mungkin udan. Ora ana panas. Bareng Allahu Akbar, sriwing-sriwing yang sebelah-sebelah. Tidak boleh, Pak. Rasul itu senang dengan minyak wangi. Karena keringatnya sendiri wangi. Masih tambah dari luar. Suka dengan Jumatan, Pak. Sampai ngendikan begini. Kalau Jumatan kamu tidak punya minyak wangi, minta istrimu. Loh, sampai gitu. Pinjem hari ini, besok tak beli sendiri. Loh, ini parfum wedok, Pak. Kan gitu kadang-kadang. Ya, saya bilang, ini parfum perempuan loh, Pak. Enggak apa-apa. Mereka enggak bisa membedakan parfum perempuan sama tidak perempuan. Itu kalau orang ahli. Nah, karena kepepet di mobil mau Jumatan, ya udah prot semproti. Sunnah, Pak, itu. Dilakukan mengikuti Rasulullah, dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Tapi kalau kecut polusi pada yang lain ya jangan. Tempat tidurnya bersih. Rasulullah bersabda begini, sebelum tidur kebetkan itu alasnya tidur. Nah, orang Indonesia bukan dikebetkan karena kadang-kadang satu tempat tidur dipakai ada anaknya, ada cucunya. Ya wes, nganggo kebyok, set durunge digoni. Jadi kebyok itu multifungsi nggih. Ana laler, kebyoke endi malah. Aku ora gelem, moh iku nggo kasur. Jangan, ini lalat. Lalat tempatnya jelek. Wes saiki tuku siji sing kanggo ngebyoki lalat, saya bilang gitu sama istri saya. Kursi ya bersih. Apalagi kamar mandi, Pak. Jangan sampai kamar mandi masjid Al-Hikmah ana sing bar dahar jengkol lali. Wah, ambune Masya Allah. Jadi orang belakang ini didolimi oleh yang depan. Ya, pete, nah, kuning-kuning, berarti atau dikumbah, atau digosok-gosok. Endapan urin atau kencing menjadi kuning. Pernah lihat, Pak, di masjid-masjid yang ada? Oh, saya sering melihat, saya keliling Indonesia. Ada yang bagus ya. Ada yang bagus tapi nggak dirawat, akhirnya jelek sama saja. Ya, jadi masjid ini harus kita openi. Bersiapa lagi tandon, air minum nggak boleh dibuka, Bu, tutup. Ya, dulu kan mbak saya sukanya nyimpen di gentong. Nah itu tutupan. Nyiduknya pakai apa? Siwur. Ya kan? Sekarang kan canggih, apa dispenser, gitu. Pencet warna telu, dingin, biasa, panas. Wah, Masya Allah. Sekarang syukur sekali ya, tidak henti-henti bersyukur. Terus sandal. Nah, sandal saya ini lupa, beberapa hari belum dicuci, nanti cuci lagi. Ya, bersih. Sepatu jangan sampai bau. Ya, kaos kaki apalagi itu kaos kaki. Saya pernah, Pak, jejer orangnya canggih, Pak, dari Bangladesh, pinter. Buktinya apa? Dikirim training bareng-bareng orang-orang sedunia. Saya diikutkan. Waduh, nyingkrang, Pak, jeleng gitu. Saya sebelahnya, aduh, main geledak aku. Kaos kaki inspirasi dino iki, Mas, dalam hati tadi. Enggak berani negur. Ya. Jadi sepatu dijemur. Terus apa? Rumah sehat. Lantainya keras. Keras tuh makanya kesehatan tidak mengharuskan. Boleh tekel, boleh apa namanya? Yang dari lebih baik dari tekel apa namanya? Keramik. Boleh apa yang dari apa? Tambang-tambang itu bagus sekali. Kayak sini enggak ya? Tutup kabeh. Kayak kayak marmer itu loh, apa namanya? Ah, itu. Wah, sekarang masjid itu gitu-gitu semua. Masya Allah. Hebatnya orang Islam ya. Terus pada waktu bekerja, ya ini kalau tukang ya boleh lah. Tukang itu kan punya kaos yang ditinggal di lokasi. Kaos yang baik dicopot, dilipat, terus yang di lokasi dipakai. Lah itu ya bau enggak apa-apa.
karena kerja. Terus apalagi potong kuku rutin. Ada yang menyebut hari Jumat, sudah diteliti hadisnya tidak sahih. Jadi boleh hari Jumat, boleh hari lain selain Jumat. Apalagi potong rambut kepala dan lain sudah saya sebut tadi ya. Dan lain-lain itu monggo dipirsani. Rambut yang mana? Wudu. Wudu ini kalau sempurna Pak, terus doa setelah wudu diberi kemudahan masuk surga, pilih salah satu dari 8 pintu. Ini kan PHBS, hidup bersih dan sehat. Mandi, tadi saya sebut Jumat yang rutin. Jumat itu diwajibkan Pak. Ya, mandi Jumat diwajibkan. Hadisnya sahih. Tapi Imam Syafi'i menyatakan itu sunnah. Karena hadis yang lain menunjukkan boleh tidak mandi kalau dalam hal tertentu. Misalnya sudah di kantor, kantornya tutupnya jam berapa itu? Tempat saya dulu tutupnya 4:30. Saya tanya, kok 4:30 kok sore anu Pak, dipotong Jumatan itu suruh ganti. Waduh ini ora mengutamakan Jumatan itu berarti suruh ganti. Terus gosok gigi. Saya tanya dokter gigi, pernah saya sampaikan sini ya, ada enggak sampai meninggal giginya utuh? Dokter gigi bilang ada Pak, banyak. Nah rumusnya gimana? Rajin gosok gigi. Pantesan Rasulullah itu 5 waktu siwakan. Ya. Nah, ada pernah saya lihat siwakan itu ketinggalan siwake ya, ujungnya kaos, ujungnya kelambi dienggo siwakan. Aduh, aku ya rada gila ya. Cukup-cukup deh pakai tangan ini loh. Lho wong klambi nggo siwak ya, aja to ya. Ya siwak ya golek ning Mekah kono titip kancane. Nah, siwaki. Nah, zaman dulu kan Nabi kan tidak busuk mulutnya. Ya, wangi, kantongi aja. Nah, kalau sekarang dikantongi nanti kantongnya apa? Bau. Nah, jadi saya belum menemukan tuh wadah siwak itu. Jadi dibuka, ceklik, siwaknya lebokno, kantong. Nah, nanti sampai rumah cuci gitu. Belum pernah. Terus buang air kecil. Sunahnya duduk. Tapi boleh berdiri. Jangan salah. Harus kok duduk jongkok. Harus jongkok. Enggak. Rasulullah sendiri pernah kencing dalam keadaan berdiri. Tapi lebih banyak yang jongkok. Berarti sunnah kalau jongkok. Nah, itu. Ya. BAB, buang air besar. Wah, sunnahnya banyak ini. Enggak boleh buang air besar di bawah pohon tempat orang nyiup. Enggak boleh. Kan zaman dulu belum di Arab Saudi kan gurun, Pak. Ana kuwi sing ning sore wit karo ilir-ilir ngono awan-awan protop-protop tinggal lunga. Lah sing ngiyup bare kuwi kan ya tersiksa, ya. Arep ora ngiyup piye, arep ngiyup piye gitu. Arep ora ngiyup panas, arep ngiyup kok ana petutuk. Petutuk warnanya yang khas. Nah, enggak boleh di kolam yang berhenti. Nah, di sini ada sendang toh, enggak boleh. Pelungklap boleh enggak? Enggak ada dalilnya. Di sungai itu enggak ada dalilnya, enggak boleh. Tapi ilmu yang modern menunjukkan di tempat tinja itu mengandung kuman. Namanya E. coli, bahaya sekali itu E. coli itu. Lah kalau nyemplung kali, yang susah yang mana? Yang sana. Ya kan penter itu. Yang BAB ikhlas, enggak tahu ndeloki neh. Oh, alhamdulillah, kaya sedekah iki lho kudu ikhlas ngono kuwi. Wis ora ndelok-ndeloki gedene sepiro, warnane apa malah biru. Kalau warna harus dilihat, Pak. Kalau hijau tua, nah ini ada masalah nih di livernya. Kalau hitam ada masalah nih di lambungnya. Jadi ilmu sudah membuktikan itu. Kalau merah kayak darah segar, oh ini ada masalah di duburnya. Jadi semua ada masalah. Tapi saking ikhlasnya ya wis
plung 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 nengke wae malah karo udut. Banyak di desa saya menemukan orang naik helikopter, Pak. Istilahnya helikopter, Pak. Ada sungai kecil, ada gubuknya kecil, ada pak kayunya seperti buntutnya helikopter itu. Oh, nembe teng helikopter, Pak niku bapake karo udut kebal kebul. Ndak boleh di tempat buang air besar, ndak boleh nyanyi, nggak boleh. Apalagi karena apa, Pak? Karena doanya sudah jelas. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Wis jelas ning kono ana setane. Malah nyanyi-nyanyi. Ya ketempelan setan lah ya. Itu nyanyine suwe. Ngapalke lagune ben apal gitu. Selama apa namanya? Habis mens, selama mens dan habis mens harus bersih. Nah, sekarang lahir tapal yang bagus. Kalau zaman dulu bayangkan kan tidak ada tapal itu. Ya pakai kain dicuci, tempelkan situ, ya. Jadi betapa repotnya waktu itu ya. Jadi sekarang sudah ada iklan, tipis tidak kelihatan. Ada iklan anti tembus, anti bocor, gitu ya. Leres Bu, nang TV nih Bu. Kepaksa ya krungu aku. Nah, jadi umat Islam pokoknya harus bersih, wangi. Ya, ke masjid tuh mantu saya malah. Wih, ngomong Mas, kok perat-perat? Biar wangi Pak. Wih, hebat ini. Bapaknya orang pakai perat-perat ya, dioles-oles wae. Ya, pakai itu yang roll on itu loh Pak. Set nanti di masjid enggak bau. Baunya harum, semua harum, masjidnya jadi harum, ya. Kalau kurang harum kasih lagi apa pengharum yang ngempot-ngempot itu keluar harumnya. Ada yang otomatis ya. Ya, di sini ada enggak? Hah? Belum ya? Enggak apa-apa karena jamaahnya sudah wangi-wangi kok. Nah, otomatis masjidnya wangi. Karpet kalau di Ukhuwah Islamiyah itu awal-awal, sekarang sih sudah saya lihat dikasih itu asap yang baunya kayak di Mekah itu ya, bagus sekali. Nah ini makan, soal makan. Rasulullah ngendikan bukan yang seperti ini ya. Nahnu qaumun la naqulu hatta najua wa idza akalna la nasba. Itu bukan hadis. Tapi benar. Tapi bukan hadis. Jangan dikatakan hadis ya. Mubalik tidak boleh lagi mengatakan hadis dari Nabi SAW. Tidak. Itu adalah buatan ulama yang benar. Lama-lama saking benernya dikira hadis. Ya. Yang benar apa? Nah, yang benar adalah Nabi makan itu menganjurkan dibagi 3 lambungnya. Sepertiga untuk apa? Untuk makanan, sepertiga untuk minuman atau air, sepertiga kosong untuk napas. Mengapa? Loh, zaman itu kan belum ada ilmu anatomi toh. Nabi itu tidak tahu toh letaknya lambung. Ya tahu sebelah kiri gitu aja. Tapi sesungguhnya sebelah kiri itu atas dibatasi diafragma namanya. Sekat antara rongga dada sama rongga perut. Jadi kalau perutnya gendut, Pak, atau makannya kenceng, itu mendesak dada. Jadi napasnya kurang bagus, kurang optimal. Ya, jadi itu yang apa namanya, yang sahih. Nah, lihat ini makan. Rasulullah mengatakan kalau makan juga hanya sekedar cukup untuk menegakkan tulang punggungnya. Berarti beliau makan banyak apa sedikit? Cukupan, sebutuhnya. Ya, makanya Rasulullah dikenal atletis, tidak gendut. Nah, dulu saya kan pernah gendut, terus dietnya kebablasan, di stop sama dokter. Dokter nyetop dokter. Ini bapak ini, ini terlalu banter nih dietnya. Tambah kurus, kelihatannya kurang menarik lagi, kayak orang tua. Katanya.
stop dulu Pak, ditimbang, coba dianalisa dulu dietnya benar apa enggak. Karena nanti tambah loyo kalau dietnya enggak benar. Nah yang benar ya pelan-pelan. Saya dalam waktu 3 bulan 18 kilo Pak kurangnya. Oh kan kebanteran itu, enggak boleh sama dokternya. Karena saya ambisi ingin atletis gitu ya. Jadi ini makanan disusun begini oleh Kementerian Kesehatan. Ya, yang paling banyak apa? Yang boleh paling banyak air Pak. Mau minum 8 gelas sehari boleh, lebih juga boleh. Ya, apalagi sekarang ini panas ya, udaranya sangat panas. Terus yang nomor 2, yang sejenis nasi Pak, karbohidrat, boleh lumayan banyak. Apalagi yang kerja ya, macul atau tukang becak masih ada, itu harus banyak, tak boleh sedikit. Tapi di atasnya ini juga harus ada tiap hari sayur sama buah. Lah kebiasaan lama ada buah kalau ada orang kondangan. Ya, cateringnya dari Sendang Gede. Saya berkali-kali ketemu catering Sendang Gede di orang punya gawe ya. Ini kita harus tiap hari sayur dan buah. Enggak kulino, memang negara-negara seperti Indonesia ini yang termasuk pendapatan menengah dan bawah itu penduduknya enggak suka makan sayur dan buah. Akhirnya apa? Banyak kankernya tumbuh di mana-mana. Ada kanker payudara, ada kanker serviks, leher rahim, ada kanker pembuluh darah, kanker darah, ada kanker tulang, macam-macam. Jadi kanker bisa di mana-mana. Tapi bisa dicegah dengan banyak konsumsi sayur dan buah. Terus ono sing nyeletuk Pak waktu saya ceramah. Tapi sayur di pestisida ya Pak piye? Waduh, ya wis ndonga wae. Ndongane pun hafal to Pak? Monggo sareng-sareng Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, ma'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Karena kita enggak jelas loh. Iwa ono dikasih pengawet apa itu namanya? Formalin, ada borak, ada ini, ada itu. Ya udah, kita wadul sama Allah, ki pedagangnya rak genah ya Allah, terserah panjenengan. Tapi kalau donga muga-muga sehat. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Karena sam'i dan basari pintu untuk petunjuk dari Allah. Orang budek itu kan susah. Ya, kita ngomong keras dikira marah-marah. Kok ngomong kok banter-banter. Ngomong alon ora krungu. Ngomong sing bener kok alon-alon ora krungu aku. orang yang kurang pendengaran ya. Alhamdulillah sekarang ada ya. Speaker kecil di sini. Apa namanya itu? Hearing aid. Kalau yang musik earphone, kalau yang ini hearing aid, pembantu untuk mendengarkan. Ya. Itu. Terus apalagi? Ini protein, Pak. Lebih sedikit, tapi jumlahnya harus pas. Kemarin saya ngundang ahli gizi, Pak, di pengajian online saya itu. Kita yang dewasa ini butuhnya protein 60 gram per hari, Pak. Wah, ini memang yang bisa mencukupi orang yang penghasilannya cukup. Telur itu kalau 1 kurang, Pak. Kok 3 lah baru main itu, ya. Karena 60 gram itu dibagi 3 kan 20 gram. Telur itu hanya sekitar berapa? 5 gram. Telur ayam itu. Kan masih kurang berarti. Ada tempe, ada tahu. Itu semua kebutuhan protein harus dicukupi. Kalau enggak loyo Pak kita. Kelihatan lebih tua dari usianya ya. Jadi protein harus cukup.
Lah yang paling puncak apa ini? Minyak, Pak. Padahal orang Semarang sukanya gorengan itu bukanya sore apa pagi? Pagi ra macem, Pak. Gorengan kok pagi. Sore, Pak, buka. Padahal sore itu sudah harus makan terakhir ada yang bilang jam 5, ada yang bilang jam 7. Itu. Jadi jangan terlalu malam. Sekali-sekali boleh karena memang baru datang dari mana atau sibuk dan sebagainya malam sekali-sekali. Tapi kalau terus-menerus gendut, Pak. Ya. Itu. Jadi lemak tuh harus ada tapi sedikit. Nah, ini apa? Kalau dalam ilmu kesehatan 2 sendok makan sehari. Kalau diterjemahkan dalam bentuk gorengan 1 saja cukup. Nah, itu karena apa? Yang lain udah masuk ke kuah, kemana kan? Kue itu lemaknya tinggi. Itu. Apalagi kue yang ulang tahun itu, ya, dibalur dengan lemak tuh itu. Wah, emang enak itu, lemak emang enak ya. Tapi hati-hati. Terus, nah ini gambarannya. Orang barat sukanya banyaknya yang hiasannya itu, seolah-olah hiasan ya. Nasinya sedikit atau ganti kentang atau roti 1 tangkep dah cukup ya. Tapi yang banyak ini rotinya malah cuma segini. Ya enggak? Ini apa ini? Potongan kentang digoreng, ya kan? Ini masih karbohidrat nih, mie. Boleh apa ini nasi boleh. Nah, nasi yang hitam ya boleh, apa? Nasi merah boleh. Nah, proteinnya di sini nih, di sini ada protein. Ya. Di sini ada daging. Ya kan, tahu. Apa ini? Dagingnya kayaknya di file itu ya, di filet. Kacang-kacangan ini protein, Pak. Jadi tempe itu protein yang cukup baik. Ya, tapi tahu lebih sedikit. Jadi lebih suka tempe karena kandungan proteinnya tinggi. Nah, sudah diperintah oleh Allah. Fal yangdur al insanu ila ta'amihi. Makanannya itu kamu perhatikan. Jadi jangan lewat saja. Sekarang Pak kuliner itu Masya Allah. Oh enak-enak Pak. Ya, ahli kuliner itu ada warung makan di mana buka itu saling memberitahu, yuk kita ke sana. Waduh, yo tahu. Info dari istri saya, teman-temannya itu hanya kuliner ke Solo. Ya, rame-rame sak mobil makan enak. Nah, nanti kalau terus-menerus 20 tahun kemudian apa yang terjadi? Sumbatan. Ya, akhirnya bisa jantung, bisa stroke. Ya. Kemudian makan ini tadi yang sepertiga Pak. Nih, ya ini untuk mendirikan inilah tulang punggung. Maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk napasnya. Ya. Terus, nah ini bentuknya kalau diuraikan tubuh kita itu. Ya, Rasulullah mengamalkan ini sudah top. Ya bersihnya, ya pola daharnya, pola tidurnya gasi. Karena apa? Supaya bisa bangun sepertiga malam. Kecuali bekerja, saya suka lebih dari itu karena harus menyampaikan materi, waktunya terbatas. Ya, malam yang paling efektif saya. Ya, bikin apa? Paparan gini nih. Nah, ini lambung Pak, ini diafragma tadi saya sebut ya. Penyekat antara dada dan perut. Nah ini kalau gendut kan berarti ini napasnya pendek. Maka orang gendut lomba lari kalah pemenang. Nah, orang tidak pernah disusui 2 tahun, terus gizinya waktu balita jelek, setelah itu jadi pemain bola. Menangan apa kalahan? Kalahan Pak. Loh Saudi itu gede-gede Pak. Kalau makan ayam itu Masya Allah, saya pernah lihat itu. Wah, ayamnya ya wis gede, wongnya gede. Ya tuh, dhuwur tuh Pak. Kakinya ya panjang, otaknya IQ-nya tinggi. Nah Indonesia ini, se-Indonesia 78,46, jauh dari yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan berapa? Minimal 100 untuk maju.
Kalau untuk hidup saja 85. Kan masih kurang semua. Jadi tugas kita jamaah ini woro-woro makan harus baik. Adik-adik menikah harus dengan bibit yang baik. Ya kan? Tanya orang tuanya siapa? Pekerjaannya di Jakarta. Apa pekerjaannya? Nah, ternyata di sana ketua preman sak kampung Kemayoran. Repot itu. DNA-nya kan DNA preman, jadi nikah. Atau ternyata orang tuanya Nasrani, tapi anaknya Islam, ya tidak apa-apa, masih mending. Tapi harus dijaga betul. Tapi kalau beda agama dek, ancur lebur dek, nggak pernah ada beresnya. Beres di dunia, oke, pernah ada wanita seorang di satu kota dinikah dokter perisaya. Sahadat dokternya, wah, koyo wis masuk Islam beneran, Pak. Tapi ternyata itu disimpen, Pak. Anak pertama lahir langsung, "Dek, aku saya kirim gereja meneh." Sekakmat to, piye jajan. Sing wedok terus piye, Bu? Nangis tok apa balik ring orang tuanya? Oh, nangis tok. Orang tuanya sudah sepuh. Dia juga sudah punya anak. Kan ada wanita yang tidak berani begitu. Nek wanitanya hebat, kayak siapa? Pembantunya Fir'aun. Siapa Bu namanya Bu? Asia. Wani. Ya wis Mas. Bismillah. Balikno aku ring wong tuaku. Ngono. Wani. Ha iki ora menangis tok. Akhirnya malah ikut ke gereja, Masya Allah. Saya jadi tetangganya itu. Saya diceritani di kota yang dia menikah. Loh, ini Islam Pak, dari dokternya. Oh, berarti Islam sementara. Islam kok sementara, Masya Allah. Hati-hati dek ya. Istri yang berbeda agama juga medeni. Dia akan ngajak terus supaya Anda yang laki-laki nanti masuk sana. Ya, pokoknya dihindari. Penting adalah ridho orang tua dek. Halo, HP-nya harus ditutup ya. Ini adalah pengajian. Ya. Nah, apa tadi dek yang saya sampaikan? Menikah adalah dengan orang yang beriman sama. Yang kedua dengan wanita yang solihah. Yang ketiga direstui orang tua. Oh, surga dunia itu, Masya Allah. Kok kita anakku kaya kok ora patek anu ya. Ora patek sukses ya. Diwenehi karo wong tuane. Tapi nek wis apa ora manut kok kawin karo agama yang lain. Rasakno kono karo mendelik-mendelik. Yen tak kandhani ra ngandel. Wis tak kandhani. Nduk, Nang, nek kawin aja karo sing beda agama. Rusak uripmu. Ora ngandel. Ya wis, enggak akan diberi apa-apa, ya. Tapi orang tua pasti nolong. Sampai dia sendiri itu kebutuhannya tidak tercukupi tapi tetap terus membantu anaknya. Ini gambarannya, ya. Di sini ini tempat penyerapan makanan-makanan menjadi nutrien yang diserap ke dalam pembuluh darah. Makanya harus isinya bagus. Ya, halalan thayyiban. Nah, sampun iki karena kan subuhe kan maju, berarti kan selesainya maju. Tapi kalau ada pertanyaan 1 2 monggo. Monggo, ada? Sudah oke semua? Sudah paham semua? Adik-adik paham? Paham ya? Besok lagi matiin HP, kantongi, bunuh. Ya, off itu bunuh. Enggak boleh ada WA apa itu. Konsen, karena yang diberikan ini ilmu dan sudah ngelakoni itu sekian lama menjadi manusia, ya. Adik-adik belum pengalaman. Maka dengarkan betul sehingga nanti insya Allah saya doakan jadi orang yang soleh, nanti menjadi pemimpin di lingkungannya. Amin ya Rabbal. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri dengan membaca Fatihah. Ada yang meninggal baru-baru ini di sini? Kita doakan dengan membaca Fatihah. Di titik iya karena budu, iya karena stain, kita doakan beliau itu.
ya supaya diampuni dosanya. Kalau Muslim ya, tapi tidak boleh mendoakan yang selain Islam ya. Atau orang Islam di WA kok ngomong RIP saudaraku. RIP ki apa toh? Ngerti tak? Hah? Rest in peace, istirahatlah dalam damai. Ono rak ning Islam. Oh, menghadapi pertanyaan ra iso jawab gebuki. Damai piye? Oh, damai WM wong kudus WM, WMmu dadi WM. Ya, jadi hati-hati. Jangan tiru-tiru ya. Copy paste read saudaraku. Apa selamat jalan saudara? Kok selamat jalan? Emang dia jalan-jalan mati itu? Kan enggak ya, istilah aja. Jadi mari kita doakan dengan itu. Yang sakit-sakit juga ada ya, doakan. Satu Fatihah banyak doa silakan. Nanti Fatihah kedua untuk dirinya sendiri. Adik-adik berdoa menjadi orang yang sukses, istrinya solehah. Tapi dirinya soleh dulu. Nah, baik, ala hadiniyah al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, monggo untuk hajatnya masing-masing berdoa. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Ya Allah, ya Rabbana, ya Dzal Jalali wal Ikram, berilah kesehatan pada diriku dan diri semua orang yang ada dalam masjid ini ya Allah. Berikanlah kekuatan untuk beribadah pada dirimu, memperoleh penghasilan yang halal dan baik untuk bersedekah, berinfak, bahkan mungkin berwakaf ya Allah. Ya Allah, ijabilah doa kami sama seluruh jamaah Masjid Al-Hikmah Sendang Gede. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.